Iya, selamat siang Miss Tanti. Selamat siang Bu Nuri. Iya, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk sesi berikutnya ya. Iya. Kita akan melakukan praktek coaching. Nah, di sini Miss Tanti sebagai coach ya? Oh iya Bu. Ya, oke. Di sini Miss Tanti harus ada ya beberapa hal yang harus dipahami ya mengenai kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Di antaranya ada presence, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kira-kira Miss Tanti sudah bisa memahami itu belum? Gini Bu, yang mengenai presence itu ya kan harus hadir secara penuh. Itu maksudnya Ya, gimana ya Bu? Kalau presence itu harus hadir secara penuh, itu artinya kita harus ada di sini dan sekarang. Jiwa raga kita, kemudian juga pikiran kita, perasaan kita, jangan ada hal-hal di luar itu. Artinya kalau misalnya ada hal-hal yang mengganggu, lebih baik kita break dulu deh sebagai coach ya. Kita harus tenangkan dulu. Kemudian juga ada Bu Tanti, kalau dalam teori Gestalt itu bahwa ada teori bahwa sebagian itu lebih berarti daripada bahwa yang utuh itu lebih berarti daripada yang sebagian-sebagian. Nah, artinya dalam pelaksanaan coach terutama itu memang saya adopsi dari pelaksanaan konseling ya. Tapi hampir sama dengan perilaku ataupun praktek coaching ini. Bahwa kalau kitanya ada di sini, kemudian juga seluruh jiwa raga kita, pikiran kita, perasaan kita, maka nanti apapun yang kita sampaikan kepada coach itu misalnya itu akan nyampe dengan baik. Kemudian juga kita bisa lebih memahami, kita juga bisa lebih intens bertanya, kita juga bisa lebih lebih peka gitu kepada kliennya. Ya berarti saya tidak boleh sambil memikirkan hal yang lain atau mengerjakan hal yang lain begitu ya Bu? Iya, betul. Jadi sebaiknya yang harus di present itu memang sangat penting sekali, kemudian juga mendengarkan aktif. Nah, di sini Bu Tanti upayakan ketika klien berbicara apapun mengenai keluhan-keluhannya dia, misalnya Miss Tanti harus mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan aktif itu berarti bukan hanya listen tapi listening. Apa sih inti yang dia ucapkan, kemudian poin-poin clue-nya apa, bisa aja dia berbicara kemana-mana tapi ternyata poinnya cuma satu gitu. Oh iya. Nah, itulah yang harus ditangkap. Jadi harus benar-benar mendengarkan dan mengambil intinya apa gitu ya Bu? Betul sekali. Kemudian juga upayakan mengajukan pertanyaan yang berbobot, misalnya tentang mengapa, apa, bagaimana. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya dan tidak saja, tapi berikan pertanyaan-pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban yang cukup panjang dari klien itu sendiri. Jadi saya harus menggali ya, memberikan pertanyaan yang menggali tentang apa yang dirasakan gitu oleh coach itu ya Bu? Iya, betul sekali. Kemudian ini nanti dalam sesi coaching ada beberapa rubrik penilaian. Oh iya, boleh silahkan dilihat ya. Baik, kita akan mendiskusikan ini terlebih dahulu. Ini merupakan rubrik penilaian yang nanti selama coaching itu, selama sesi coaching berlangsung, saya akan menjadi supervisor mungkin ya, supervisor Miss Tanti atau dari coach itu sendiri. Nah, di sini nanti yang akan dilihat adalah percakapannya, kemudian juga, nah kira-kira nih Miss, dari coaching nanti itu yang diharapkan, yang ingin dikembangkan kompetensinya apa? Itu yang ada di poin 2. Kompetensi coaching yang ingin dikembangkannya itu saya ingin agar coachingnya itu nanti bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi begitu ya. Jadi dia bisa mengidentifikasi masalahnya apa gitu sampai akhirnya bisa menemukan rencana dan melaksanakan rencana itu sehingga menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Kalau dari sisi keterampilannya, kompetensinya, ini yang mau dikuatkan mau yang mana? Kompetensi apa ya Bu? Miss Tanti misalnya, apakah dari kompetensi presentnya, mendengarkan aktifnya, atau mengajukan pertanyaannya? Saya ingin bisa hadir secara penuh dulu ya Bu, yang pertama gitu, karena kalau saya sudah hadir secara penuh saya bisa mendengarkan dengan aktif tentu saja gitu, sehingga saya juga bisa memberikan pertanyaan karena saya bisa mendengarkan apa yang diungkapkan oleh coach itu dengan jelas gitu, sehingga saya baru bisa memberikan pertanyaan. Jadi intinya harus, menurut saya sih, hadir secara penuh dulu ya Bu. Dalam pelaksanaan coaching itu ya. Ya, sip. Nah, sekarang yang ketiga nih, bagaimana secara spesifik, nanti kan saya akan mengobservasi nih, saya observer. Yang ingin diobservasi, yang ingin dilihat secara spesifik oleh observer, oleh supervisor, oleh saya itu apa? Bagian mananya? Kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Bagian maksudnya gimana Bu? Bagian yang tadi apakah dalam mengajukan pertanyaannya yang di bagian mana yang tirta misalnya?
diidentifikasi masalah sepertinya ya. Ketika saya mengajukan pertanyaan yang bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach itu, karena kalau masalahnya sudah bisa diidentifikasi dengan baik, maka solusinya akan dengan mudah ditemukan begitu, Bu. Oke, berarti nanti saya akan lebih fokus pada bagian itu ya, meskipun nanti keseluruhan saya akan mencoba untuk mensupervisi, mengobservasi, tapi saya akan fokus ke sana. Nah, kemudian yang poin 4, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi apa indikatornya? Yang mendapatkan identifikasi masalah itu, sehingga mendapatkan solusi ya, Bu, berarti. Oke, jadi bisa berjalan dengan baik ya, gitu. Sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri gitu, bukan dengan saya memberikan saran gitu kan. Saya tugasnya hanya mendengarkan dan menanyakan saja gitu, memberikan pertanyaan untuk menggali kemampuan intrinsik dari coach tersebut gitu. Oke. Baik Ibu Tanti, nanti selama observasi saya akan melihat juga akan mencatat beberapa hal yang mungkin nanti terjadi ketika proses coaching, dan upayakan nanti Ibu Tanti ketika coaching itu harus terbebas dari asumsi-asumsi. Kemudian juga fokus pada area yang akan dikembangkan dan hasil dari percakapan tadi. Dan kemudian juga izin nanti akan direkam, dan nanti setelah direkam itu tidak akan disebarkan kemana-mana. Itu nanti akan menjadi penilaian tersendiri oleh fasilitator, gitu ya. Baik, Bu. Jadi Bu Tanti meskipun direkam jangan merasa sungkan. Santai aja, santai aja dalam rangka untuk mengembangkan apa yang ingin dikembangkan. Artinya dalam proses coaching nanti Ibu Tanti harus bisa melatihkan apa yang ingin Ibu Tanti latihkan selama proses coaching nanti berlangsung. Ya, baik, Bu. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, baik. Nah, nanti mungkin sekarang kita akan langsung aja ya. Saya akan mengobservasi nanti yang menjadi coachingnya siapa nih? Nanti Pak Yudi. Ada Pak Yudi ya. Silakan, mana Pak Yudi? Oke, sekarang kita akan mulai berlatih coachingnya itu seperti apa. Mangga silakan duduk. Selamat datang di SMA Negeri 1 Ciparai. Oke, silakan. Saya akan mengobservasi mungkin dari sebelah sana ya, biar tidak terlalu mengganggu jalannya. Baik Ibu, terima kasih. Mangga. Halo, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya nih Pak Yudi? I'm not that good. Sudah lama ya kita tidak bertemu ya. Sejak Iya. Pak Yudi menikah nih. Gimana perasaannya sudah menikah? Ya, perasaannya bahagia tentunya ya. Ya. Tapi di balik kebahagiaan itu ada adaptasi yang harus saya lakukan gitu ya. Kan namanya juga asalnya single, sekarang double. Jadi harus ada pembiasaan termasuk culture baru di selama rumah tangga. Yang namanya perubahan pasti ada penyesuaian ya Pak Yudi ya, begitu. Perubahannya nih setelah menikah apa saja tadi? Hanya tentang keluarga saja atau ada hal lain kah? Iya, ada juga. Saya justru ini masalahnya, selain transisi hidup, asalnya saya itu single jadi double ya, jadi couple gitu ya. Dan berumah tangga, ini juga ada yang berubah di dalam hidup saya, yaitu saya pindah Satminkal. Oh gitu, kenapa Pak Yudi bisa pindah? Karena di sekolah lama tempat saya mengajar, yaitu SMP Negeri 3 Ciparai, saya tidak kebagian jam. Oh gitu. Iya, saya itu kegeser sama P3K yang lain, dan ada penurunan jumlah siswa, makanya jumlah siswanya itu sedikit, jadi singkatnya saya tidak memiliki kelas lagi untuk jadi jam mengajar saya, jadi sangat kurang, bahkan tidak ada. Untuk itu saya mencari sekolah lain. Nah, di sekolah tempat saya mengajar baru itu posisinya sekolah favorit, SMP favorit, lebih dari sebelumnya. Alhamdulillah diganti sama dengan tempat mengajar yang lebih bagus. Akan tetapi di situ masalahnya adalah karena saya beradaptasi memulai sesuatu yang baru gitu ya, di tempat mengajar yang baru, otomatis saya harus membuktikan kredibilitas saya gitu ya. Masa guru baru akan tetapi kinerjanya jelek, ataupun masa guru baru akan tetapi banyak meninggalkan kelas. Nah, di sisi lain tugas saya sebagai guru penggerak makin sini itu makin banyak, makin menumpuk, dan makin sulit, makin rumit gitu ya, makin complicated. Baik. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini adalah
Pak Yudi ingin menemukan solusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yudi karena Pak Yudi pindah tempat mengajar ya, pindah Satwikal begitu. Ya. Selama ini bagaimana perasaannya Pak Yudi di tempat yang baru? Saya perasaan di tempat yang baru cukup senang, akan tetapi kalau boleh jujur belum leluasa, jadi bingung. Perasaan saya bingung karena belum leluasa untuk meninggalkan kelas. Memang meninggalkan kelas itu tidak boleh, akan tetapi di beberapa situasi seperti di sekolah saya sebelumnya itu saya bisa meninggalkan kelas di beberapa situasi karena kepala sekolah mendukung untuk saya meninggalkan kelas dan mengerjakan tugas sebagai guru penggerak. Ya. Dan saya pun memberikan tugas terstruktur gitu ya. Cuman di tempat baru memang sebetulnya ada dukungan dari kepala sekolah, akan tetapi ini dari diri saya pribadi, masa sih gitu ya. Guru baru tapi sudah berani meninggalkan kelas gitu ya. Padahal secara ini sebetulnya boleh dan memberikan tugas kepada siswa dan tetapi tidak terlalu banyak meninggalkan kelas ya. Apakah Pak Yudi memiliki kekuatan dalam diri Pak Yudi yang bisa Pak Yudi lakukan gitu untuk bisa mencapai tujuan mengatasi permasalahan tadi gitu mengenai adaptasi di sekolah baru, apalagi Pak Yudi adalah seorang calon guru penggerak gitu. Kekuatan dalam diri Pak Yudi ini apa? Sebetulnya kekuatan dalam diri saya yang bisa saya lakukan yang pertama itu kekuatan tidak tahu malu ya. Harusnya gitu ya. Jadi lempeng aja gitu. Apapun yang terjadi gitu ya. Apapun, walaupun misalkan ada guru yang julid misalkan ya. Masa guru baru udah sering meninggalin kelas saya lempeng aja. Jadi kekuatan kandal kulit banget gitu ya. Jadi saya lempeng aja gitu. Karena saya pun bukan berarti lepas tanggung jawab, karena saya pun memberikan tugas secara terstruktur dan juga selalu memantau kelas. Sementara saya mengajar, saya tetap memantau kelas dengan datang ke kelas dan memeriksa tugas gitu ya. Akan tetapi saya bisa lempeng aja, jadi tidak mendengarkan. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan. Jadi harus istilahnya tak acuh dalam artian positif gitu ya. Bagaimana rencana Pak Yudi ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Rencananya itu mungkin, ini juga saya harus koordinasi dengan pihak-pihak yang kiranya dapat diajak berdiskusi ya terkait saya menjadi guru penggerak gitu ya. Jadi harus berkoordinasi misalkan dengan PKS kurikulum dan meminta keringanan dengan kepala sekolah sudah sebetulnya ya. Dan juga saya intinya saya harus bisa memanage waktu ya antara ketika memberikan tugas dan mengerjakan tugas saya sebagai guru penggerak. Untuk melaksanakan rencana tersebut, apakah Pak Yudi memiliki siapa gitu yang bisa membantu atau apa yang bisa dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya pastinya dukungan dari dan pemahaman ya, rasa paham dari orang-orang sekitar saya, terutama rekan-rekan sejawat ya. Rekan-rekan sejawat, kebetulan rekan sejawat pun ada yang menjadi pengajar praktik, akan tetapi dia pun posisinya guru baru, akan tetapi dia itu lebih lama 1 semester dari saya gitu. Tapi dia posisinya guru baru dan dia pengajar praktik juga. Dan juga ada satu orang kurikulum yang baru lolos menjadi pengajar praktik. Mungkin saya harus konsultasi dan koordinasi dengan beliau supaya diberi keringanan waktu, malah misalkan mungkin diberikan tempat khusus untuk mengerjakan tugas. Jadi ketika saya mengerjakan tugas tidak di ruang guru sehingga dilihat oleh orang lain dan tidak masuk ke kelas gitu ya. Jadi di ruangan khusus, dan di ruangan khusus tersebut saya mengerjakan tugas sambil bolak-balik ke kelas untuk memantau tugas anak-anak. Oh baik, kalau begitu Pak Yudi sudah memiliki rencana yang sangat baik ya untuk mengatasi permasalahan yang Pak Yudi alami ketika Pak Yudi pindah tempat mengajar gitu ke tempat yang baru dan harus melaksanakan tugas sebagai guru, juga melaksanakan pendidikan calon guru penggerak gitu ya. Ternyata pembicaraan kita sudah menghasilkan solusi dari permasalahan Pak Yudi tersebut. Semoga
apa yang setelah Pak Yudi rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang yang tadi Pak Yudi sebutkan akan membantu pelaksanaan rencana tersebut. Terima kasih Pak Yudi atas berbaginya hari ini ya. Semoga terlaksana dengan baik. Semoga juga kehidupannya lebih bahagia ya setelah menikah ya. Semoga ada kabar baik lainnya yang akan hadir selanjutnya ya. Terima kasih Pak Yudi atas pembicaraan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bu Tanti atas segala arahannya. Saya jadi tercerahkan, jadi tahu apa yang harus saya lakukan, dan insya Allah saya akan bertanggung jawab akan apa yang sudah saya rencanakan. Ya, terima kasih sudah mengarahkan saya sehingga membuat perencanaan yang luar biasa ini. Saya sebelumnya kurang terpikirkan tentang hal ini, tapi dengan ini saya jadi lebih yakin dan insya Allah akan lebih bertanggung jawab terhadap perencanaan ini. Ya, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iya, alhamdulillah ya sudah selesai. Nanti saya izin pindah tempat ya. Ya Ibu. Oke. Nah, sekarang kita pada pasca percakapan ya, yang tadi yang sudah mulai dari awal, pra supervisi sudah kita laksanakan, kemudian juga observasi. Tadi saya selama proses coaching itu sudah mengobservasi, melihat dan menilai, itu sudah sangat baik sekali. Terima kasih Bu. Tintanya sudah ada, kemudian rasanya juga sudah muncul di sana. Dan tadi saya tadi fokus pada apa yang diinginkan oleh Ibu Tanti ya, bahwa ketika proses coaching ini yang diinginkan adalah mengidentifikasi dan juga presence ya, kehadiran penuh. Nah tadi saya mengamati gitu ya dengan seksama bahwa memang Ibu Tati sudah berusaha untuk itu, dan memang tadi berjalan dengan lancar. Hanya saja ada beberapa hal tadi ketika saya mengecek ini datanya ya, sesuai dengan data yang saya lihat masih agak penuh tapi tidak full gitu. Tapi usahanya sudah ada, usahanya sudah bagus. Cuma mungkin tinggal melatihkan saja sedikit lagi. Dan tadi juga kalau dari aspek empatinya sudah muncul banyak. Kemudian juga sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan, karena memang Ibu Tanti ingin sekali ya mengembangkan pada area itu. Nah, dari hasil tadi nih, kompetensi yang ingin dikembangkan apakah sudah dapat atau belum, atau mungkin ada hal lain lagi yang ingin dikembangkan, karena tadi sudah cukup bagus. Mungkin kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, meskipun tadi alhamdulillah coachingnya sangat kooperatif gitu ya. Jadi meskipun saya tidak mengajukan pertanyaan yang banyak, tapi beliau bisa memberikan penjelasan yang sudah sangat jelas ya gitu, sehingga saya bisa memahami, kemudian juga beliau akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu. Tapi saya ingin belajar untuk bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu, untuk menggali. Ya kebetulan tadi kan coachingnya kooperatif gitu ya. Kalau misalnya saya menemukan coaching yang silence gitu ya, yang silent, yang harus digali terus supaya mau bercerita. Jadi saya ingin menggali kemampuan itu saja sih, untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot tetapi tidak menyinggung dan tidak memaksa gitu, tetapi coaching saya bisa menceritakan dengan nyaman begitu. Mungkin dari sisi kepribadian juga ya, ketika Ibu Tati membawakannya demikian, kemudian membimbingnya seperti itu, menjadi coach yang baik, sehingga coachingnya jadi sangat tertarik. Saya harus ini nih, saya benar-benar harus mencari solusi. Terima kasih. Nah itu memang satu keseluruhan yang utuh sebetulnya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, nantinya akan berefek baik sebetulnya pada coach yang kita hadapi. Dan tadi sangat kentara sekali ketika tadi coaching berjalan ya. Memang ada kesetimbangan gitu antara coach dengan coach itu memang sudah sangat klop gitu, sangat baik. Padahal kan tidak satu sekolah. Kemudian durasi bertemu juga jarang sekali. Tapi tadi karena menerapkan, Ibu Tanti itu sudah menerapkan konsep Tirta, kemudian juga adanya kemitraan, pelaksanaannya juga kreatif, jadi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Selamat ya Ibu ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Kemudian juga
bisa lebih melatihkan presennya seperti apa, kemudian juga mendengarkan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coachingnya itu merasa lebih nyaman dan lebih aman juga mencapai tujuan apa yang diinginkan. Ya, saya sangat berharap saya bisa menjadi coach yang baik ya Bu, meskipun Ya. saya bukan guru BK gitu ya. Tetapi kan yang namanya guru pasti banyak berhadapan dengan masalah gitu ya. Ya, betul Tidak harus sekali. selalu dengan rekan sejawat gitu, tetapi ya. juga siswa atau murid juga pasti banyak yang bercerita dan ingin Ya, mendapatkan solusi dari permasalahannya gitu, sehingga latihan coaching ini sangat bermanfaat bagi saya gitu untuk menjadi seorang guru gitu Bu. Ya, oke Miss Tanti, so support for today. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.